Wahai orang-orang yang punya telunjuk kekuasaan, ingat kekuasaan tidak akan lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul? Maka pakai telunjuk itu untuk bangun masjid, bangun musola, pakai telunjuk itu untuk buat maulid, pakai telunjuk itu untuk menggunakan kekuasaan, peraturan daerah, anggota DPRD membuatkan perda APBD untuk pendidikan anak. Penggali kubur nggak ada yang peduli. Penggali kubur dikeluarkan insentif, bisa atau nggak bisa? Bisa. Penyelenggara jenazah dibantu, guru-guru ngaji di surau langgar dan musola, bisa atau tidak bisa? Yang penting ada kemauan. Jangan nanti setelah telunjuknya nggak bisa lagi, tanda tangannya sudah tidak laku, sudah pensiun, barulah datang ke Ustadz Abdul Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya, istighfar aja lah Pak. Kita doakan supaya Allah menolong saudara kita di Palestina. Kalau bisa beri bantuan, beri bantuan. Gak bisa beri bantuan, doakan. Gak bisa mendoakan, mati saja. Setuju? Main setuju. Warga Sepatan Timur yang pertama adalah yang punya telunjuk. Ini warga Sepatan Timur yang pertama. Ini majelis kita ini walaupun namanya majelis ulang tahun, tapi juga majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis kita majelis salawat, majelis kita majelis zikir. Gak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Di sini perempuan semuanya. Di sini ada perempuan di dalam. Mereka adalah perempuan yang terjebak di tempat laki-laki. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Warga Sepatan Timur yang pertama, mereka yang punya telunjuk. Mereka siapa yang punya telunjuk? Kalau mereka melihat ada tanah yang berlobang, ada jalan yang rusak, mereka tunjuk langsung jalan itu jadi jalan aspal. Mereka adalah orang yang dititipkan Allah kekuasaan. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, gunakan telunjuk untuk menolong agama Allah. Setuju? Pakai kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Takbir. Mana contohnya malam ini? Mereka menggunakan telunjuknya untuk membuat acara maulid Nabi Muhammad sekaligus ulang tahun Sepatan Timur yang ke-19. Ustaz dari tadi kok nanya yang ke ada tulisannya 19. Yang ke-19. Bayangkan kalau bupatinya, camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya tidak menggunakan telunjuknya. Kalaupun dipakai telunjuknya untuk buat maksiat, ulang tahun kecamatan, yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, yang nonton di bawah kakek-kakek, nenek-nenek, pentasnya tinggi, roknya pendek, nauzubillah. Tapi hari ini yang dibuat adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dibuat adalah maulid Simtud Durar Al-Habsyi, yang dilakukan adalah tabligh akbar. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi? Orang yang melaksanakan maulid, yang pertama, nazalat alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat rahmat di sekeliling kita. Amin. Wasiat bihimur rahmah, turun rahmat dan kasih sayang Allah untuk mereka semua. Amin. Yang ketiga, mereka diliputi ridwan, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah akan berikan apapun yang diminta. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mudah-mudahan acara kita malam ini menyebabkan turunnya malaikat, menyebabkan turunnya rahmat, menyebabkan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wahai orang-orang yang punya telunjuk kekuasaan,
Ingat, kekuasaan tidak akan lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul? Maka pakai telunjuk itu untuk bangun masjid, bangun musola, pakai telunjuk itu untuk buat maulid, pakai telunjuk itu untuk menggunakan kekuasaan, peraturan daerah, anggota DPRD membuatkan perda APBD untuk pendidikan anak. Penggali kubur nggak ada yang peduli. Penggali kubur dikeluarkan insentif, bisa atau nggak bisa? Bisa. Penyelenggara jenazah dibantu, guru-guru ngaji di surau langgar dan musola, bisa atau tidak bisa? Yang penting ada kemauan. Jangan nanti setelah telunjuknya nggak bisa lagi, tanda tangannya sudah tidak laku, sudah pensiun, barulah datang ke Ustadz Abdul Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya istighfar aja lah Pak. Menunggu malaikat maut datang. Saya ngomong begini jangan tersinggung, jangan sakit hati. Karena beberapa orang dengar ceramah saya sakit hati, pulang meninggal. Saya nggak ada niat jahat. Saya cuma mau saudara kita, sahabat kita, kawan kita yang dititipkan amanah, nanti setelah dia tua mengalir amal jariahnya insya Allah. Ini pada saat ulang tahun Kecamatan Sepatan Timur yang ke-19, 20, 21, 22, 23, camat boleh berganti, bupati boleh bertukar, tapi acara seperti ini akan terus dilakukan insya Allah. Amin. Orang taunya kalau ulang tahun Sepatan Timur acaranya apa? Maulid. Sepatan Timur kalau ulang tahun acaranya apa? Baca Quran. Sepatan Timur kalau acara ulang tahun acaranya apa? Tablik akbar. Siapapun camatnya, siapapun bupatinya, siapapun pejabatnya, acara kebaikan ini terus terlaksana insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz Abdul Somad ini kenapa malam ini kok berapi-api begini? Gara-gara Ustadz Rohim ngasih saya apa makanannya pedas sekali tadi, garang asam, makanya menggelegar saya malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakanlah jabatan, gunakanlah kekuasaan. Presiden Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Enggak tahu. Sudah meninggal. Apakah Presiden Soekarno masih ada kekuasaan? Enggak ada, sudah meninggal. Apakah Presiden Soekarno dapat amal jariah? Ya. Kenapa? Karena ada masjid terbesar di Asia Tenggara yang dia bangun dengan tanda tangannya ketika dia berkuasa. Indonesia merdeka, dia bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Istiqlal. Ini enaknya kalau ngaji rame-rame, pas Ustadz nanya yang nggak tahu nggak ketahuan. Apa masjidnya? Hari berganti, musim berubah. Orde lama tumbang, berganti dengan orde baru. Presiden yang baru naik, siapa namanya? Jenderal Muhammad. Tunggu, belum. Jenderal Muhammad Soeharto naik. Apakah Pak Harto masih ada? Sudah meninggal. Apakah ada amal jariah yang mengalir pada Pak Harto? Ada. Setiap kabupaten dari Sabang sampai Papua berdiri masjid. Tidak pakai kubah, bangunannya meniru Masjid Wali Songo. Nama masjidnya adalah Masjid Muslim Pancasila. Jabatan berakhir, kekuasaan hilang, tapi masjid tetap tegak berdiri. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, dimanapun kalian berada, pakailah tanda tangan, pakailah telunjuk, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaahnya
As-salatu khairum minan naum. Sampai akhirnya suatu hari jamaah ramai datang. Kenapa? Karena bunyi azannya lain. As-salatu khairum minan naum. Siapa yang azan? Babinsa. Selagi masih tugas, selagi masih ada seragam, selagi masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Kira-kira mana yang lebih efektif? Ceramah atau dengan kekuasaan? Memang yang paling selamat diam memang. Nanti dibilang kekuasaan, ustadznya tersinggung ngambek pulang. Nanti dibilang ustadz payah. Ustadz Somad ceramah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan narkoba. Selesai acara pas pulang, orang boncengan, orang main judi. Tapi ada orang yang gak ceramah, gak perlu tablik akbar, gak perlu pakai sound system, cukup dengan pistol besinya. Yang mau main judi silakan. Mau main judi silakan. Gunakanlah pistol besi untuk menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, dari zina, dari LGBT. Jangan nanti ketika pistolnya sudah ditarik negara, seragamnya sudah nggak ada, baru teriak. Pistolnya masih ada Pak? Ada Pak Ustadz. Pistol apa? Pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, lebih sering mati. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ternyata itu kalau malam pesawatnya dari sana ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa warga masyarakat Sepatan Timur? Yang kedua adalah ini, jari ini. Cincin biasanya dipakai di sini. Tapi Ustadz, saya lihat Habib-Habib itu pakai cincinnya di kelingking Pak Ustadz. Biasanya di sini. Pakai cincin di kelingking ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Ustadz kenapa nggak di kelingking? Kelingking saya kecil, cincinnya longgar. Kalau saya pakai di sini, takutnya pas takbir Allahu Akbar copot. Kalau sekedar copot nggak apa-apa, jamaahnya lagi nganga. Pakai di sini boleh, pakai di sini boleh. Yang kedua adalah, yang pertama telunjuk, yang kedua adalah jari. Jari apa namanya ini? Jari manis. Kenapa dia manis? Ya nggak tahu. Karena memang mereka adalah yang manis-manis. Inilah anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini. Ini anak muda. Anak muda di jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Anak muda di tempat lain pacaran, anak muda di tempat lain mabuk, anak muda di tempat lain sakau, anak muda di tempat lain judi, anak muda di Sepatan Timur memeriahkan tablik akbar ulang tahun Sepatan Timur yang ke-19. Yang menyiapkan makanan tadi, anak-anak muda menghidangkan makanan. Setelah itu mereka foto bersama. Apa kata mereka? Ustadz Somad, jangan khawatir, seragam kami sudah lunas. Yang mengawal Ustadz Abdul Somad dari ujung, anak-anak muda pesilat-pesilat tangguh. Ustadz Somad ditanya, Ustadz Somad bisa silat? Bisa, bersilat lidah. Anak muda, itu anak-anak muda kita. Itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, pesilat, baju hitam. Judulnya Woman in Black. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, perempuan mesti pandai silat, perempuan mesti siap silat, karate, judo, taekwondo, impor dari Jepang. Produk kita sendiri adalah pencak silat. Itu baju pencak silat.
Alhamdulillah, untung iya. Maka saya tanya dulu. Soalnya di tempat lain pas kita bilang gitu ternyata selesai. Mohon maaf Pak Ustadz, ini baju rebana. Saudara yang dimuliakan Allah. Kenapa perempuan, anak gadis mesti ikut pencak silat? Karena sekarang banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mana ada yang berani membuli, ngejek perempuan yang pandai silat? Coba kalau berani. Hai sayang, siap. Langsung lari buaya darat. Perempuan sekarang dibully, diejek, korban KDRT, pergi kondangan, matanya sebelah hijau, sebelah biru. Ditanya sama temannya, kamu korban KDRT? Bukan. Terus make up mati lampu. Saudaraku, makanya kalau pakai make up hidupkan dulu lampunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda tenaganya lagi sedang hot kuat, maka mereka mesti disalurkan dengan olahraga. Di antara olahraganya adalah pencak silat. Mau baju hitam, mau baju merah, bagus. Itu Ustaz Somad kemana-mana ceramah, pecinya kami lihat merah, karena saya dipasangkan oleh jawara Betawi. Ustadz kami nobatkan sebagai jawara pakai merah. Tapi begitu saya sampai di Sepatan Timur, diganti pecinya langsung. Panci bukan sembarang panci, pancinya dari ibu. Ini peci bukan sembarang peci, ini pecinya dari bambu. Anda mau dapat peci seperti yang dipakai Ustadz Somad? Datanglah ke Sepatan Timur. Hubungi nomor kontak berikut ini. Bangkitkan ekonomi keumatan. Nanti tolong potong video ini, share di grup-grup WhatsApp, dan akan diposting di Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Ustadz Somad ini sombong, orangnya angkuh. Maksudnya yang belum follow tolong follow. Saudara yang dimuliakan Allah, saya bagus nggak pakai topi ini? Bagus. Kalau Tuhan menangkap banteng, bantengnya di samping jamur. Kenapa Ustadz Somad nampak ganteng? Karena dapat peci dari Sepatan Timur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini ceramah atau balas pantun? Anak muda mesti kita jaga. Mudah-mudahan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari judi online, selamat dari seks bebas. Malam ini yang hadir lebih dari 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doanya terkabul insya Allah, amin. Ya Allah, anak-anak muda kami yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Nah, putus. Ustadz Somad teganya. Saya doakan kalian putus bukan karena saya benci. Saya sayang sama kalian. Kalau kalian laki-laki perempuan pacaran, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin, gembung. Yang muntah-muntah yang laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Ustadz teganya mendoakan kami putus. Saya sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun nggak nikah-nikah. Sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Perempuan adalah anak kita, perempuan adalah adik kita, perempuan adalah sepupu kita. Bagaimana kalau anak perempuan kita yang disia-siakan orang? Hai playboy cap tupai. Ini yang hadir, ini yang saya maksud, ini yang saya omongin. Karena ceramah saya ini kan walaupun ceramahnya di Sepatan Timur, tapi yang nonton kan seluruh dunia kan, insya Allah kan. Makanya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalau yang di Sepatan Timur ini semuanya anak-anak muda yang sholat.
Anak muda yang soleh itu orangnya somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalau sering dibuat maulid, ngaji, insya Allah. Ayang, malam ini kita jalan kemana ya? Gak ada jalan-jalan. Malam ini maulid. Terus hubungan kita gimana? Haram. Terus pacaran kita gimana? Abis maulid kita pacaran. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang. Kami pacarannya pacaran syariah, Ustaz. Kami biasanya video callnya jam 2 malam tahajud ya sayang. Cobalah lihat panggilannya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya ummi ya abi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada pacaran syariah. Hai anak-anakku, hai adik-adikku, jaga kehormatan kalian. Saya dikasih air minum, saya tidak mau minum. Kenapa Ustaz nggak mau minum? Tadi kan Ustaz minum. Betul, saya minum setelah saya copot apa yang tertulis di botol. Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Perlu saya jelaskan lagi? Gak usah. Kalau botol yang harganya 5.000 nggak diterima orang karena segelnya rusak, apalagi kalian anakku, adikku, saudaraku, sepupuku, sahabatku, jaga kehormatan kalian. Dan insya Allah laki-laki yang ada di Sepatan Timur ini semuanya adalah laki-laki yang menjaga kehormatan saudarinya yang perempuan, insya Allah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala nabi Muhammad. Masa muda tidak bisa kembali lagi, Besti. Saya yang sudah berumur 28 tahun ini komplain semua. Jangankan masa muda, jangankan masa lalu, ngaku muda aja orang marah. Saya umur lahir 1977, sekarang 2025. Umur saya ini jelita, maksudnya jelang 50 tahun, 48 tahun. Kalau kita sudah tua, umur 40 tahun, pertanyaannya ketika ketemu umur 30 tahun, kerja di mana bro? 40 tahun, anaknya berapa? 50 tahun, sakit apa? Encok, sakit pinggang, berkunang-kunang, darah tinggi, diabetes, meletus, asam urat, asam lambung. 70 tahun, mulai suara makin kecil, pakai pepes. Jangan tertawakan orang tua. Yang saya ceritakan ini adalah masa depan kita. Kita nanti bagaimana? Maka masa muda ini diisi dengan sholat. Jangan sampai nanti setelah tua baru mau ingat sholat. Alhamdulillah acara kita dilaksanakan setelah sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, barulah kita sholat. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama saya tausiah malam ini dihadiri Hello Kitty. Hai, ada anak kecil yang bawa balon. Saya kalau ngelihat anak kecil, saya tidak sedang melihat anak-anak, saya tidak melihat ibu-ibu, saya sedang melihat ibu saya membawa saya 40 tahun yang lalu acara maulid Nabi di kampung. Selama ibunya masih mengawal anaknya, insya Allah anak ini didoakan tiap malam, Rabbi habli minas sholihin. Doakan ya Bu. Ibu doakan anaknya ya. Satu doa, satu Al-Fatihah.
Ya Allah, sehatkan anakku, Al-Fatihah. Panjangkan umur anakku, Al-Fatihah. Bukakan pintu pikirannya untuk ngapal Quran, Al-Fatihah. Selamatkan dia dari narkoba, Al-Fatihah. Bukakan pintu rezekinya, Al-Fatihah. Bukakan pintu kerjanya, Al-Fatihah. Siap, Bu? Karena kalian yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Saya boleh nanya? Jangan tersinggung ya. Di Sepatan Timur ini ngandung masih 9 bulan 10 hari. Ditanya kok malah ketawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas saya tanya masih 9 bulan 10 hari, terdengar suara dari belakang 11. Yang ngaku laki-laki. Berikutnya masyarakat Sepatan Timur. Yang pertama yang punya telunjuk, yang kedua jari manis, yang manis-manis anak muda. Yang ketiga, siapa dia yang ketiga? Dia berada di tengah, dia tidak miring ke kanan, dia tidak condong ke kiri, dia tidak terlampau ke depan, dia tidak mundur ke belakang. Dia posisinya berada di tengah. Dia tempat bertanya, dia tempat berlindung, dia tempat minta doa, dia tempat minta fatwa. Dia adalah ulama. Kita doakan para guru kita, habib kita, ulama kita, kiai kita, ajengan kita, tuan guru kita, panjang umur, sehat semua. Berkah ilmu mereka untuk kita insyaallah. Ustaz Abdul Somad gak sopan, Ustaz Abdul Somad gak punya adab. Guru-guru kami dia belakangi. Tolong videonya jangan dipotong. Saya ketika datang tadi saya salami satu-satu. Salami, ada yang salaman, ada yang cipika-cipiki. Tapi saya takut pipi saya basah, akhirnya kening aja. Saya begitu datang, dipersilakan duduk. Saya berdiri karena sedang sholawat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dipersilakan menyampaikan tausiah. Saya tidak berani membelakangi guru-guru kita semua, maka saya angkat tangan saya, mohon izin guru-guru semua, dan mereka menganggukkan kepala. Maka saya berani ke depan. Lihat tadi ketika ketua panitia tidak mau berdiri di depan, ketua panitia berjalan berdiri di samping. Kenapa? Karena beliau menghormati ada Ustadz Somad di belakang. Saya nggak tahu, cuman saya nebak aja. Begitulah mereka menghormati guru-guru kita. Matta'anallahu bituli hayatihim. Panjangkan umur guru kami supaya kami tetap bisa ngaji dengan mereka ya Allah. Ini yang hadir ini bukan jamaah Ustadz Somad. Ini adalah jamaah ajengan tuan guru, Ustadz, kiai, abuya yang memimpin sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ngaji, sholat, witir, tahajud, doa. Mereka yang mendidik setiap hari, mereka yang mengajar, mereka yang mendoakan. Seandainya mereka nggak ngajar, mereka nggak mendoakan, Abdul Somad cuman baru sekali ini saya datang sini. Baru kali ini Abdul Somad datang. Ini adalah hasil didikan guru-guru kita semua. Ya Allah, balaslah kebaikan guru-guru kami ya Allah. Kalau belum bisa membalas dengan harta, belum bisa membalas dengan nyawa, balaslah dengan doa. Doakan mereka. Yang sudah meninggal mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, istiqomah iman dan Islam insyaallah. Apakah Islam yang ada di Sepatan Timur ini ahli sunnah wal jamaah? Wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamuhu wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Itu yang diajarkan kepada kita. Kita pegang akidah ini sampai mati. Siap? Mati kita semua dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah ucapan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang menyembah kayu, enggak ada yang menyembah batu, enggak ada yang menyembah hantu. Yang kita sembah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siapa yang mengajarkan kita? Kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Dari Nabi turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke tabi'in, turun kepada para ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, turun kepada ulama-ulama Nusantara. Di antara ulama Nusantara itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, barulah turun sampai ke kita hari ini. Mudah-mudahan sampai nanti anak cucu kita, sampai hari kiamat, masih tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ulang tahun Sepatan Timur yang ke-40 ini yang seulang tahun yang ke-19? Apakah ulang tahun Sepatan Timur yang ke-50 nanti masih ada tablik akbar lagi di sini? Dari bunyinya kayaknya ragu nih. Apakah ulang tahun Sepatan Timur yang ke-50 31 tahun lagi masih ada yang maulid di sini? Saya ainul yakin, ainu mata, yakin dengan penglihatan mata bahwa di sini masih ada maulid ulang tahun yang ke-50 nanti. Ustadz taunya dari mana? Iya, anak-anak yang hadir malam inilah yang akan nelpon saya nanti. Pada ulang tahun yang ke-50 mereka nelpon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul. Yang dulu diundang oleh Pak Camat ulang tahun ke-19 Sepatan Timur. Of course. Ini ulang tahun yang ke-50, Ustadz bisa datang. Siap. Tapi mohon maaf ya Pak Ustadz, iya, Ustadz masih hidup? Masih. Saya masih hidup. Waktu itu ibu bapak udah meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi waktu itu ulang tahun ke-50, 30 tahun lagi. Sekarang saya udah 48. Berarti waktu itu umur saya sudah 78 tahun. Oh, waktu itu saya sudah duduk di kursi dan suara saya tidak bisa lagi menggelegar. Judul ceramah saya waktu itu adalah mari kita ingat mati. Karena kita semua akan mati. Sahabat hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup